Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, para ikhwan, kita awali ta'alum kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa thalabul. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'alni bima 'allamtani wa 'allimni wa warzuqni. Alhamdulillah, Rais yang dimuliakan Allah, Ustaz Ardiansa dan para ikhwan dan akhwat, anak-anak yang sama-sama kita mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah berada di hampir pertengahan bulan Syawal. Malam keberapa nih? Hari keberapa? Senin ke Senin? Selasa. Kita satunya hari Rabu ya. Rabu ke Rabu itu 8. Tambah 2 hari berarti hari yang ke-10. Sekarang sudah hari Jumat. Alhamdulillah para ikhwan. Ya. Agak lancar perjalanan. Biasanya kalau sini saya terlambat ya. Kali ini karena sudah di backup tolnya, jalannya belum terlalu di backup, tapi jembatannya sudah di backup ya. Ada 4 jembatan untuk menghubungkan 2 lokasi, Pontianak Utara sama Pontianak Kota atau Barat atau apalah itu, bahkan akan banyak kecamatan tuh. Kalau sini cuma Pontianak Utara ya. Ya, kita bersyukur kepada Allah, itu salah satu nikmat Allah dan mempermudah kita ta'alum. Jadi hamba tadi saya berangkatnya sudah jam 5 lewat, tapi sampai sini pun masih sempat sholat maghrib. Alhamdulillah. Para ikhwan, kita langsung saja, waktu mungkin tidak terlalu banyak. Seorang profesor asal Amerika Serikat yang kemudian dia menjadi muslim gitu ya, dia mu'alaf. Dia sebelum masuk Islam, dia itu pernah bertanya begini, qadarullah, dia berasal dari keluarga yang tidak terlalu baik. Bapaknya itu seorang pemabuk yang akhirnya suka melakukan KDRT kepada mamanya. Jadi akhirnya dia punya pertanyaan begini, mengapa Tuhan menciptakan orang yang jahat? Jadi waktu masa mudanya itu akhirnya dia menjadi seorang yang tidak percaya dengan Tuhan, ateis gitu ya. Ada ateis, ada agnostik ya. Kalau agnostik apa tuh? Agnostik itu kan istilah-istilah anak sekarang itu. Ada yang ateis, ada yang agnostik. Kalau ateis itu betul-betul tidak percaya dengan Tuhan. Nah, kalau agnostik itu dia masih percaya, cuma dia tidak percaya dengan agama. Ya, agak mending sedikit lah. Sama-sama tak benar. Nah, jadi dia cerita. Akhirnya dia tidak percaya dengan Tuhan. Karena dia bilang, kalau Tuhan itu ada, mengapa banyak orang jahat? Jadi Tuhan itu membiarkan orang-orang yang jahat itu lahir ke dunia. Nah, akhirnya dia tidak percaya, ya mungkin setengah benci. Nah, para hamba Allah sekalian, satu ketika dia tidak sengaja, tapi ini tidak ada ketidaksengajaan ya, selalu atas kehendak Allah. Tapi memang tidak dia sadari dia membaca sebuah buku. Dia itu memang suka membaca. Tipe orang yang pembelajar. Selalu membaca, semua dibaca oleh dia. Semua buku-buku jurnal ilmiah atau apa saja dia baca, dan dia memang orang yang pintar memang. Akhirnya profesor. Kalau tidak salah basicnya profesor matematika. Nah, dia satu ketika dia sudah kehabisan bahan bacaan. Dia berteman dengan seorang yang muslim yang sudah lama memberikan kepadanya sebuah buku. Buku yang dia sudah tidak berminat sebenarnya, karena dia punya pemikiran Islam itu agama yang tidak benar, agama teroris. Orang-orang Barat suka begitu kan. Akhirnya karena sudah tidak ada lagi dibaca, nah ada yang dia buat, gabut kayak budak sekarang, nggak ada buat. Ditengoknya di buku di atas meja dia itu yang sudah lama, sudah lapuk, sudah berdebu-debu, karena buku itu dikasih sama temannya yang muslim. Akhirnya dibuka, ternyata buku itu adalah Quran.
sudah diterjemahkan bahasa Inggris ya. Dibuka sama dia, dibaca lembar demi lembar. Nah, setiap dia membaca lembaran Quran itu, dia selalu penasaran. Selalu penasaran dan akhirnya dia ingin terus membaca. Ada beberapa hal yang dia garis bawahi. Nah, para ikhwan, sampai pada Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, 1 atau 30 gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi sampai di situ, dia seakan-akan pertanyaan atau sanggahan dari malaikat ini mewakili apa yang terdapat dalam dirinya. Kan dia selama ini bertanya kenapa Tuhan menciptakan manusia yang jahat ya? Kenapa harus ada orang jahat ya? Kira-kira begitu. Sehingga kemudian mamanya itu menderita, anak mamanya itu meninggal gitu kan. Salah satu sebabnya itu dari KDRT yang dilakukan oleh bapaknya itu. Dia baca itu ketika dibilang Tuhan menyampaikan kepada jamaah malaikat. Qalu inni ja'alun fil ardi khalifah, kata Allah sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat kemudian bertanya sebenarnya. Pertanyaannya sebenarnya bukan semacam pertanyaan, tapi seakan-akan ada sanggahan di situ gitu. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan melakukan kerusakan bahkan pertumpahan darah? Para hewan kalau kita lihat kalimatnya ini, apakah Allah membantah pernyataan atau pertanyaan dari malaikat tadi? Tidak kan? Allah hanya berkata gitu kan. Qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi kata profesor tadi, Tuhan tidak menyangka. Tetapi seakan-akan begini, kalau ada seseorang mengatakan itu, dia cuma bilang, gua lebih tahu. Saya tahu apa yang saya lakukan. Nah, gitu. Jadi Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang aku kerjakan ini. Memang benar ada orang jahat, tapi aku tahu apa yang aku lakukan. Namanya adalah Jeffrey Lang. Profesor Jeffrey Lang. Ya, durasinya panjang. Saya udah berapa kali juga mendengarnya. Asik. Nah, Pak Iwan, kita kembali di sini. Jadi, kita tidak lanjutkan cerita tentang Jeffrey Lang. Nanti Pak Iwan bisa menikmati sendiri, buka YouTube-nya, cari kata kuncinya Jeffrey Lang, profesor di Amerika Serikat yang masuk Islam gitu kan. Kemudian dia masuk Islam, banyak ceritanya, salah satu antaranya yang cukup bagus dan membahas tentang surah Ad-Duha. Itu luar biasa dalam saya. Ya, kita lanjut pada ayat tadi. Allah ketika manusia itu masih belum dicipta, Allah itu sudah menyatakan kepada makhluk senior kita, malaikat. Ini malaikat kan konsepnya kan konsep yang tidak ada berbuat kejahatan. Pasti 100% bagus. Settingannya begitu. Nah, ketika Allah nyatakan kepada malaikat bahwa Allah akan ciptakan satu makhluk baru, cuman kami merenungkan, Allah tidak menggunakan kata khalaqo kan, tidak menggunakan kata menciptakan, karena ternyata di sini yang Allah sebutkan itu bukan jenis makhluknya kan? Apa itu para hewan? Ini ja'alun fil ardi khalifah. Yang Allah sebutkan apa di sini? Tugasnya. Cuman malaikat sudah tahu. Barangkali memang sebelumnya ada makhluk dalam tafsir itu disebutkan juga bahwa makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi itu sebelumnya memang berbuat kerusakan. Jadi digadang-gadang, diperkirakan makhluk baru yang nanti Allah ciptakan ini juga begitu. Tetapi Allah sebutkan bahwa yang dijadikan ini Allah sebutkan bukan jenis makhluknya. Kalau jenis makhluk kan ada jin, ada manusia, gitu kan? Ada malaikat, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ada benda mati. Itu jenis apa? Jenis makhluk yang Allah telah ciptakan. Tetapi ini yang Allah sebutkan adalah tugasnya. Tugasnya itu sebagai khalifah. Khalifah itu pada dasarnya adalah mengganti, pengganti. Jadi kalau khalifah itu untuk mengganti. Apa yang diganti? Karena Allah pada prinsipnya mengatur seluruhnya. Tapi kemudian Allah memberikan otoritas kepada suatu makhluk untuk melaksanakan satu tugas dari Allah SWT. Nah, berlanjut sampai situ. Oke. Kalau kita baca tafsir tentang ini ja'alun fil ardi khalifah itu cukup panjang. Yang lebih banyak dijelaskan tentang masalah kepemimpinan dalam Islam. Ini salah satu dalil tentang kewajiban menegakkan kekhilafan sebenarnya dengan ayat ini. Kalau Pak Rehan baca beberapa tafsir, di antaranya tafsir Al-Qurtubi yang menurut saya sangat panjang lebar menjelaskan.
lebih banyak menjelaskan tentang kewajiban dari kaum muslimin untuk menegakkan kekhilafan dengan ayat ini gitu ya. Tapi kita lanjutkan. Para hewan, jadi ternyata manusia itu yang kemudian menjadi makhluk khalifah fil ard, itu dikenalnya oleh makhluk senior kita, oleh malaikat dengan apanya para hewan? Dengan kebaikannya apa dengan keburukannya? Yang paling dulu diidentifikasi, dikenal oleh malaikat kita ini. Apakah dengan kebaikan kita? Apakah dengan kemuliaan kita? Atau dengan keburukan kita? Ternyata kita dikenal oleh malaikat di awal ini, sebelum kita diciptakan gitu ya, sebelum Adam diciptakan, itu dikenal dengan keburukannya. Jadi malaikat ini sudah menduga-duga gitu. Dan dugaan malaikat benar. Kan makhluk ini kan belum diciptakan. Sudah memberikan pernyataan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa makhluk ini akan berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Dan ini sesuatu yang dicela tentu saja oleh Allah dan malaikat. Nah, para ikhwan, Allah tidak menyanggah itu dan Allah hanya nyatakan, aku lebih tahu tentang apa yang akan aku lakukan. Kemudian barulah Allah menciptakan Adam. Adam diperkenalkan dengan malaikat dan Adam ditampilkan dengan kemuliaan dan kehebatannya. Ternyata memang makhluk yang junior ini adalah makhluk yang hebat. Sehingga bukan hanya karena ketaatan malaikat itu, ketika Allah perintahkan untuk sujud kepadanya, tapi juga sekaligus mengakui betapa ternyata makhluk yang dicipta yang baru ini adalah makhluk yang luar biasa. Ketika ditanya oleh Allah, coba malaikat, kamu sebutkan semua nama-nama itu. Kata malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Enggak tahu, kata malaikat. Ilmu kami itu hanya yang engkau ajarkan kepada kami. Sementara Adam ternyata mampu menyampaikan semua nama-nama benda. Dan ini para hewan merupakan bagian dari konsep keilmuan. Ilmu itu, dasar pertamanya itu adalah apa? Nama. Ilmu itu nama. Jadi ilmu apapun yang mau kita pelajari, itu pasti bicara tentang nama. Nama zatnya, nama prosesnya, nama reaksinya, gitu kan? Nama perubahannya, nama-nama semua. Dan itu Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam. Sehingga merupakan bagian dari kelebihan makhluk yang dicipta yang baru. Kita lanjutkan para ikhwan. Ya. Kemudian sampai di masa-masa berikutnya, ternyata memang, Masya Allah, benar-benar terjadi kerusakan di muka bumi. Bahkan dikala manusia, usia manusia itu seumur jagung. Yang syariatnya itu masih belum ada. Dosa pertama yang dilakukan oleh manusia itu, ketika sudah di muka bumi ya, kalau dosa yang dilakukan melanggar perintah Allah gitu ya, maksiat terhadap perintah Allah, itu Nabi Adam pertama. Tapi itu bagian dari skenario Allah sebenarnya. Ketika Allah perintahkan kepadanya untuk menjauhi sebuah pohon. Tapi karena godaan dari iblis, maka terjerumuslah Adam dan istrinya kala itu untuk memakan buah dari pohon tersebut. Yang kata iblis, nama pohon itu adalah pohon keabadian. Pohon khuldi. Makanya sampai sekarang kita tidak tahu pohon apa namanya. Allah sebutkan hanya sebuah pohon. Yang menyebut khuldi itu adalah iblis. Apakah benar atau tidak? Walau alam. Yang jelas kemudian Nabi Adam alaihissalam dengan sebab itu beliau dihantar ke bumi. Ternyata itulah dari realisasi dari apa yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat tadi kan. Allah katakan bahwa aku akan jadikan khalifah di muka bumi. Kalau tadi masih di surga. Ketika Adam berbuat salah, barulah terrealisasi apa yang Allah sampaikan kepada jamaah malaikat. Ya, kita lanjutkan para ikhwan. Nah, kembali kepada kerusakan. Manusia berbuat kerusakan. Belum lama tuh usia manusia ini. Ternyata telah terjadi pertumpahan darah yang disinyalir oleh malaikat tadi. Wa yasfikud dima, akan menumpahkan darah sesama mereka. Dengan satu sebab persoalan. Ternyata setelah saya baca tafsir yang menyebutkan sebab seorang anak Nabi Adam membunuh saudaranya. Dan ini pun juga tidak ada disebutkan dalam hadis, dalam ayat maupun dalam hadis, siapa namanya. Kalau kemudian namanya itu bernama Habil dan Qabil, itu pun juga dari sumber yang bukan hadis dan bukan ayat apalagi.
Jadi bisa saja satu ketika orang katakan tidak kita tahu namanya, nggak apa-apa, memang tidak ada hadisnya. Oke, seorang anak Nabi Adam membunuh saudaranya. Sebabnya juga tidak diketahui. Walaupun kemudian yang masyhur itu adalah karena dia tidak setuju dinikahkan dengan saudara saudara silangnya. Dia ingin menikahi saudara kandungnya kala itu. Walau alam. Yang kita ketahui sebab tersebut berasal dari cerita riwayat Israiliyat. Boleh percaya, boleh tidak. Tetapi memang kitab-kitab tafsir masyhur menyampaikan ini. Hampir bisa dikatakan hampir semua ya. Nah, Pak Ikhwan, ini terjadi kerusakan, pertumpahan darah. Syariatnya bahkan belum ada. Kala itu belum ada syariat pengharaman. Jadi seakan-akan manusia bisa melakukan apapun, bahkan menikah dengan saudara kandungnya. Boleh. Tetapi diatur oleh Nabi Adam agar seorang yang lahir dengan saudara kembarnya tidak boleh menikah dengan saudara kembarnya. Dia harus menikah silang dengan saudara kembar yang lain. Begitu. Disilang, saling silang begitu. Pengharaman pertama kali menurut tafsir adalah ketika Allah turunkan Nabi Nuh. Allah utus Nabi Nuh kepada umat manusia kala itu. Turunlah risalah pertama kali, syariat pertama kali, diantaranya tentang pengharaman. Segala macam pengharaman. Diantaranya haram nikah dengan saudara kandung. Ya, sudah ada istilah mahram kali itu. Walau alam. Ya, Pak Iwan, sampai di masa kapanpun. Bahkan, menurut hemat saya, kerusakan pada masa Rasul itu masih belum terlalu banyak. Kalau kita bandingkan dengan sekarang. Tetapi sudah ada ayat yang turun. Seperti ini. Zuharal fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Apakah sudah ada bom atom kala itu? Belum ada. Apakah sudah ada pembunuhan jutaan orang oleh satu penguasa kala itu? Tidak ada. Apakah sudah ada pembunuhan akibat perang senjata biologis kala itu? Belum ada. Yang hanya dengan satu kali tombol bisa ratusan ribu orang meninggal itu belum ada. Tetapi Allah telah nyatakan pada masa Rasul, tentu saja pada masa Rasul kan turun ayatnya, Zaharul fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di bumi kata Allah akibat ulah tangan manusia. Pak Iwan, silakan sebutkan manusia yang paling jahat yang pernah ada di muka bumi. Sebutkan saja. Mulai dari ada yang juga Fir'aun? Siapa lagi? Korun, siapa lagi? Abu Jahal, Abu Lahab, siapa lagi? Hitler, siapa lagi? Ataturk, siapa lagi? Banyak sekali. Ya, Kim Jong In apa Un? Kim Jong Il dulu. Bapaknya ya? Iya. Anggap sajalah itu. Banyak sekali manusia-manusia yang kemudian dia bercokol di muka bumi, berkuasa di muka bumi, tetapi melakukan berbagai macam kerusakan yang sesuai dengan bakat dan kekuasaannya. Kalau mau kita sebutkan Korun, memang dia tidak membunuh orang, tetapi dia sangat buruk dalam hal mengelola dan menafkahkan harta. Kalau kita sebutkan bagaimana kejahatan Hitler, dia adalah manusia yang sangat rasis yang membunuh orang-orang Yahudi, walaupun angkanya digelembungkan. Kalau kita ingin sebutkan lagi orang yang sangat jahat membunuh manusia, hanya untuk penelitian membunuh jutaan orang Asia, bahkan Asia Tenggara kan, Pol Pot. Kalau tidak salah 2 juta orang yang dibunuh oleh dia. Ada lagi di Rusia, kala itu jutaan orang juga yang meninggal dunia, yang mati akibat kezaliman, ketiranian seorang manusia dengan kekuasaan. Dan jangan lupa apa yang disebutkan tadi, Fir'aun sudah luar biasa lagi. Bukan hanya sekedar membunuh orang, tetapi dia mengatakan, qalu ana rabbukumul a'la. Dia berkata, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, nanti mungkin closing-nya ini ke Ramadan Pak Iwan. Ya, pernah nggak kita berpikir, sebenarnya kita ini diciptakan dengan potensi yang sama dengan mereka. Tidak bisa kita tolak. Kita ingin melihat betapa buruknya Korun, betapa buruknya Fir'aun. Para Iwan, mereka itu adalah makhluk Allah yang punya potensi sama dengan kita. Karena Allah itu menciptakan manusia kan sama. Konsep awalnya dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman sama. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Allah ciptakan kita dengan 2 potensi.
potensi baik dan potensi buruk. Maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Dan hati-hati, awas, buruklah orang, jahatlah orang. Mereka yang mengotori jiwa. Ada manusia yang mengotori jiwanya, memenuhi segala keinginannya. Qadarullah dia Allah kasih istidrat kekuasaan. Sehingga dia menjadi makhluk yang sangat jahat. Wa qad khaba man dasar. Nah, kemudian para ikhwan, sebagai bagian dari closing, lantas apa batasnya? Kenapa kemudian ada manusia yang padahal dia bisa katakan kalimat yang paling buruk, mungkin bahkan terhadap orang yang paling dia cintai. Dia bisa katakan itu. Bahkan dia bisa lakukan perbuatan yang sangat buruk kepada siapapun, mungkin terhadap orang yang di bawah tanggung jawabnya. Tetapi kenapa dia tidak bisa lakukan? Dia tidak lakukan itu karena ada suatu mekanisme yang Allah ciptakan dalam dirinya. Tadi potensi apa? Potensi kebaikan, pengendalian diri. Ada mekanisme pengendalian diri. Itu yang membuat kita tidak mudah mengucapkan kata-kata yang membuat orang menjadi depresi, menjadi putus asa dengan kata-kata kita. Menjadi kita tergolong orang yang berbuat jahat dengan kata-kata kita. Itu yang membuat kita tidak mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dengan tingkah laku kita. Kenapa? Karena ada mekanisme pengendalian diri. Makanya kalau manusia itu diloskan pengendalian diri, kita sudah menemukan contohnya. Pak Iwan tadi sudah menyebutkan di antaranya. Dan itu saya kira contohnya akan terus bertambah jika tidak ada mekanisme pengendalian diri. Wa qad khaba man dasar. Allah telah tegaskan itu. Jadi Pak Iwan, baiknya kita itu karena Allah cegah kita untuk berbuat jahat. Sebenarnya itu. Kalau kita kemudian melihat manusia baik, manusia soleh, manusia hebat, karena Allah cegah dia untuk berbuat jahat. Ada mekanisme pengendalian diri. Kita, umat Islam, sejak tahun kedua hijrahnya Rasul, dari Mekah ke Madinah gitu kan, sudah kurang lebih 2 tahun Rasul berada di Madinah, Allah perintahkan satu gemblengan untuk mendidik manusia dengan cara yang keras. Untuk apa? Agar dia menjadi manusia pengendali diri. Apa itu mekanismenya? Puasa. Para ikhwan, puasa itu adalah satu cara Allah dengan cara yang keras untuk mendidik kita menjadi manusia pengendali diri. Karena orang lost itu, pengendali diri yang lost karena 2. Orang lost itu artinya udah blast, enggak ada lagi pengendali diri. Dia sudah semaunya berbuat apapun. Karena 2. Apa itu? Karena mulut dan karena nafsu. Nafsu farji. 2. Yang membuat manusia itu. Coba tanya aja, kalau mau kita telusuri itu Amerika menjajah, dulu zaman-zaman penjajah, dia menjajah itu karena apa? Yang pertama itu sebenarnya karena mulut. Banyak mulut yang ingin disejahterakan oleh dia. Sehingga dia berpikir keras bagaimana caranya untuk mendapatkan kekayaan yang mudah dari tempat-tempat yang tidak bisa didapatkan di negerinya. Terjadilah penjajahan mulut. Nafsu orang untuk yang kemudian lahirlah berbagai macam kejahatan karena 2 tadi. Allah langsung pada titik persoalan kepada kita, Allah berikan satu pengembangan yang sangat berat. Menurut saya ini bukan berat caranya, bukan berat cara melaksanakan, bukan. Tapi ini termasuk cara yang keras untuk mendidik orang. Puasa. Bayangkan keras itu Pak Iwan. Tadinya tuh, makan itu boleh. Kenapa pula harus haram makan siang hari? Makan sarapan pagi, makan siang, makan sore, kita lapar, kita jelas ingin makan, itu memang kebutuhan kita kok. Kenapa tidak boleh? Allah sedang mendidik kita dengan yang keras. Agar apa? Agar kita mampu menjadi manusia pengendali puasa. Makanya kita bersyukur sekali. Raih itu. Raih satu prinsip penting dari puasa, pengendali diri. Puasa itu kalau mau diterjemahkan, asyam itu para ikhwan, itu adalah al-imsak, meninggalkan. Banyak hal yang harus kita tinggalkan, banyak hal yang harus kita tundukkan yang terdapat dalam diri kita. Karena sesungguhnya manusia-manusia yang jahat yang tadi telah disebutkan oleh para ikhwan itu, manusia yang sudah tidak lagi memiliki mekanisme pengendalian diri. Kemudian agama atau dalam Al-Qur'an menyebutnya sebagai takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebutannya adalah takwa. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mampu mengendalikan diri. Kenapa harus mampu mengendalikan diri? Karena banyak hal yang Allah ciptakan, baik yang di depan mata kita, bahkan di dalam diri kita,
hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Pak Iwan, seharusnya kalau kita ngantuk itu bikinnya apa? Kalau betul-betul ngantuk jam subuh, waktu subuh itu harusnya apa? Keinginan kita? Ya tetap tidur. Kita harus kendalikan itu. Karena ada panggilan Allah SWT. Azan subuh. Waktu kita punya duit, kita pengen beli barang kesukaan kita. Pengennya bagaimana? Ya beli. Kita harus kendalikan itu. Karena ternyata ada hak orang lain dalam harta kita. Waktu kita marah, saya berkuasa di sini, di rumah saya kepala keluarga. Saya ingin marah kepada istri saya, kepada siapapun yang ada di bawah saya. Pinginnya bagaimana? Marah. Tetapi kita harus tahan sabar. Karena bisa jadi kemarahan itu menyebabkan kau termasuk ke dalam golongan orang yang maksiat. Atau bahkan berbuat kerusakan. Atau bahkan mungkin menimbulkan penderitaan orang lain. Akibat kata-kata kita, perbuatan. Begitu seterusnya. Pengenalan diri. Semakin mampu kita mengendalikan diri, semakin hebat ketakwaan kita. Itu para Iwan. Takwa tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan kesungguhan. Saya pernah katakan sama para Iwan kemarin waktu tahu saya di Sungai Batan. Sebenarnya kalau mau terjemahan dengan bahasa sederhana kita, puasa itu adalah amal biasa ditambah kesungguhan. Itu rumusnya. Memangnya kita tidak biasa sholat malam? Biasa. Tambah kesungguhan menjadi bulan Ramadan. Memangnya kita tidak biasa puasa? Biasa puasa. Biasa kita menahan untuk tidak makan itu. Tetapi tambah dengan kesungguhan kita mampu laksanakan sebulan penuh di bulan Ramadan. Jadi kesungguhan. Dan orang tidak akan mungkin mencapai derajat takwa. Pengendalian diri yang sempurna gitu untuk ukuran manusia. Kecuali dia harus tambah resepnya dengan kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, Allah akan pasti tunjukkan. Jadi artinya kita harus bersungguh-sungguh. Allah sebutkan begini dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kamu. Dengan kalimat ini saja sudah bersungguh-sungguh nih. Bersegeralah kamu. Maksudnya dalam tafsir disebutkan sama juga dengan berlomba-lombalah kamu terhadap ampunan Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzi yunfiqu fis sarra wad dharra. Yakni orang-orang yang berinfak di kala lapang dan sempit. Orang yang belum sampai derajat takwa, dia juga berinfak. Cuman infaknya di kala lapang dan lebih. Boleh nggak begitu, Ustaz? Boleh. Ada dalilnya. Dalilnya ada. Jadi kalau ada nanti makmum, Ustaz, saya tidak mau berinfak kecuali sudah lebih harta saya. Sudah melebihi kebutuhan saya. Boleh nggak kita cegah? Kita katakan dulu, benar memang ada dalilnya. Coba baca bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu yang berhubungan dengan infak. Ada di antaranya itu. Kan ditanya bagaimana infak itu, sedekah itu adalah yang melebihi dari kebutuhanmu. Maksudnya kebutuhan dasar, jangan pula nanti melebihi kebutuhan yang sudah tersier gitu ya. Ini kebutuhan saya bukan mau beli beras, mau beli pulsa 1 juta, tak sempat nak infak. Nah, salah juga begitu. Ya, jadi itu konsep infak. Tapi kita bilang sama Iwan tadi itu, kalau kau ingin yang lebih baik, maka infaklah bahkan ketika sempit. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Di kala sempit mereka pun tetap berinfak. Itu perlu kesungguhan, tidak mungkin tidak dengan kesungguhan. Makanya kalau orang itu ingin mencapai derajat takwa, dia harus tambah ibadahnya dengan kesungguhan. Para Iwan nanti kita akan lihat nanti, orang-orang yang ta'alum. Semuanya rois orang ta'alum, Iwan kita. Ada orang yang walaupun motornya bocor 3 kali, dia tetap berangkat ta'alum. Insya Allah itu bagian dari ketakwaan. Padahal dia, naik, saya tak bisa ta'alum, bocor. Kata naik, boleh. Tidak masalah. Tak mungkin kita naik, kau cari motor yang tak mungkin. Saya belum pernah dengar itu ya. Kata naik, tidak apa-apa. Yang minimal ini sudah ngelapor. Tapi kalau kemudian dia kalahkan itu, dia tambah sedikit kesungguhan dirinya, dia tetap berangkat untuk laksanakan kebaikan, laksanakan amanah, itu insya Allah bagian dari ketakwaan. Nanti kita lihat para ikhwan, termasuk ibu-ibu di rumah. Kalau ada amal-amal yang perlu kesungguhan, ditambah dengan kesungguhan, itu bagian dari takwa. Para suami juga begitu. Ini sudah betul-betul ingin meluap rasa amarah kita. Tambah kesungguhan. Menjadi takwa. Kalau kita lanjutkan ayat tadi, di antaranya itu, wal kaziminal ghaizo. Para ikhwan, di terjemahan itu disebutkan orang yang mampu menahan amarah. Tafsirnya tidak begitu sebenarnya. Al kaziminal ghaizo itu sebenarnya bukan hanya sekedar menahan amarah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang al kaziminal ghaizo. Orang yang mampu menahan amarah sehingga
tidak tampak di wajahnya amarah. Itu orang takwa. Nah, saya mau nanya ibu-ibu, kalau bapak nahan amarah, masih nampak nggak di wajahnya marah? Belum takwa. Nanti kabarkan ke bapak itu. Pak, kata Ustadz, menurut tafsir ini, al-kazimin al-ghaizah, itu adalah menahan amarah sehingga sang istri atau sang anak tak tahu bahwa dia lagi marah. Itu takwa. Artinya apa? Ini orang yang betul-betul bersungguh-sungguh mengendalikan diri sehingga dia paripurna. Dia sanggup menahan, menyimpan semuanya untuk dirinya. Apa-apa yang tidak pantas dia tampakkan ke orang lain. Yang kemudian adalah wa'afina aninas. Ini juga jelas dengan kesungguhan para hewan. Saya ingin tanya, para hewan, ini yang terakhir sebelum azan. Ibu-ibu kira-kira boleh enggak kita kalau ada orang yang jelas-jelas berbuat zalim ke kita, kemudian kita ingin membalas setimpal dengan apa yang ia zalimkan ke kita, boleh enggak? Wah, ini. Ada ayatnya. Wa in aqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Kata Allah, kalau kau ingin membalas, maka fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Setimpal, balaslah dengan setimpal yang apa yang ditimpakan kepadamu, kata Allah. Boleh. Cuman kalau kau ingin menjadi orang yang bertakwa, wa in tasbiru lahu khairul lisabirin. Orang yang bertakwa, dia tidak memilih membalas, tetapi dia memilih wa'afina anin nas. Takwa, makanya tak mungkin tanpa kesungguhan. Padahal jelas kita ingin membalas, kita betul-betul sakit hati, bahkan kita mampu membalas kepada dia. Tetapi kita memilih yang lebih mulia, kita maafkan dia. Itu takwa. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika terjadi Fathul Mekah. Orang-orang sudah berkumpul di depan Rasul. Rasul katakan, kalian bebas dimaafkan. Subhanallah. Inilah para ikhwan buah Ramadan. Mudah-mudahan sudah mulai ada bibitnya di kita. Bibit kesungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah ibadah biasa plus kesungguhan menjadi takwa. Itu yang Allah didik kita di bulan Ramadan. Inilah barangkali yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Dan langsung tutup ya, Aris ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.